Shalom, 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 shalom semuanya. Anak-anak dan pelajar Kristen yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam kelas agama Kristen. Dan kita membahas satu topik yang sangat baik sekali, yaitu mensyukuri karunia Allah melalui kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih buat Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa mengikuti kelas ini dengan seksama dan dengan kasih dan sukacita. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menolong kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini anak-anak yang diberkati Tuhan, ada satu identitas orang percaya itu berdasarkan Alkitab Matius 16 ayat 24. Dan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, yaitu kita adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Itu identitas kita sebagai orang percaya. Lalu sebagai murid Kristus, Alkitab menulis dalam Matius 16 ayat 24 mengatakan kualitas hidup seorang murid menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Itu juga identitas orang percaya. Jadi identitas orang percaya yang pertama adalah mereka adalah bangsa yang terpilih. Ya, yang kedua, mereka adalah murid Kristus. Status murid itu artinya orang yang pembelajar. Ya. Berikutnya, kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Apa maksudnya? Kehidupan bersama orang lain, persahabatan prinsip, persahabatan menurut ajaran Kristiani, melayani dengan merendahkan diri, Yohanes 13 ayat 15, saling mengasihi, Yohanes 15 ayat 12 17. Contoh persahabatan misalnya dalam Alkitab yaitu Yonatan dan Daud. Itu kisahnya ada dalam 1 Samuel 18 sampai 20. Itu salah satu contoh misalnya kehidupan ya bersama dengan orang lain. Perhatikan, dalam perkembangan seorang remaja atau pemuda, salah satu tahapan perkembangan yang harus dilalui para remaja adalah pembentukan identitas diri. Memasuki masa remaja awal ditemukan banyak remaja yang seringkali mengutarakan bahwa dirinya sedang mencari jati diri, sekalipun itu tidak secara langsung terungkap dari bibir ya anak-anak. Apabila seorang remaja mengalami hambatan ataupun kegagalan dalam kehidupan ini, akan timbul masalah krisis identitas diri. Remaja dapat mengalami remaja dapat mengalami kebingungan dalam batinnya mengenai siapa dirinya, nilai-nilai atau kepercayaan yang dianutnya, dan seperti apa masa depan. Ini akan semakin terasa murid-murid Pak Guru yang dikasihi Tuhan apabila dalam keluarga itu kurang harmonis. Misalnya orang tua bercerai, atau orang tua berpisah, atau keluarga sedang dalam masalah. Biasanya anak-anak akan sulit menemukan jati diri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu hanya bisa dirasa ya. Biasanya jati diri itu akan muncul dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua melalui firman Tuhan, dan juga contoh dan teladan hidup orang tua sehari-hari. Krisis pencarian identitas juga dialami oleh remaja Kristen. Begitu banyak pergumulan dan gejolak yang dialami oleh remaja Kristen berkaitan dengan iman kepercayaan, etika dan moral remaja Kristen, dan keterlibatan pelayanan dalam gereja misalnya. Karena hal inilah orang tua dan pembina remaja harus menolong remaja untuk membangun identitas diri mereka berdasarkan Alkitab. Mengapa identitas diri remaja harus berdasarkan Alkitab? Alkitab merupakan petunjuk hidup sesuai dengan rencana Allah. Mengapa harus berdasarkan Alkitab? Karena Alkitab merupakan petunjuk hidup sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi, mengapa identitas remaja Kristen harus didasarkan pada Alkitab? Karena Alkitab merupakan petunjuk hidup bagi remaja ataupun pemuda, bahkan seluruh orang percaya.
Remaja pemuda memiliki banyak pergumulan mengenai kehidupan. Alkitab telah memiliki jawaban bagaimana kita harus hidup sesuai dengan rencana Allah. Misalnya yang ditulis oleh Paulus bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16 dan Amsal 2 ayat 6. Nanti silahkan dibaca sendiri. Teguran dalam firman Allah, orang Kristen bersalah ditegur atas dosa-dosa mereka. Mazmur 19 ayat 11, Ibrani 4 ayat 12. Itulah salah satu fungsi firman Tuhan atau Alkitab dalam kehidupan orang percaya, termasuk anak-anak remaja. Mengoreksi misalnya, sarana yang digunakan untuk meluruskan kembali orang Kristen atau orang percaya. Alkitab pertama-tama menegur pembaca atas dosa mereka. Lalu Alkitab menunjukkan bagaimana menghadapi dosa supaya mereka dapat kembali berjalan bersama dengan Tuhan. 4. Berlatih dalam kebenaran, righteousness atau kebaikan adalah sarana yang digunakan untuk orang percaya dibentuk di jalan yang benar dalam hidupnya. Alkitab mengajar orang kudus bagaimana berjalan dalam jalan kebenaran. Mazmur 23 ayat 3. Alkitab menjadi sumber kekuatan. Matius 4 ayat 4, Kisah Rasul dan 20 ayat 32. Nah, begitu. Nah, silakan dibaca diulang-ulang nanti materi ini. Kemudian, mengapa harus diajarkan pada Alkitab? Karena Alkitab menjawab pergumulan hidup manusia, terutama para remaja dan pemuda. Membaca dan mempelajari Alkitab akan menolong kita untuk menjawab pergumulan-pergumulan hidup, terlebih bagi remaja yang tengah mencari jati dirinya. Alkitab menjadi pintu yang terbuka untuk menemukan jawaban atas pergumulan remaja. Berulang kali kita menuliskan beberapa ayat yang motivasi para remaja untuk membangun identitas dirinya berdasarkan Alkitab. Simaklah beberapa ayat berikut ini, misalnya seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi anak-anak panah itu kalau ditembakkan itu lurus ke depan. Kalau dia meleset dari sasaran, itu berarti tembakan tidak akan kena. Itu digambarkan dalam Mazmur 127 ayat 4. Kemudian pengkhotbah 11 ayat 9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudahan, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya setiap tindakan baik remaja dan pemuda itu tentu ada konsekuensi, ya. Kalau kebaikan tentu menerima kebaikan, tapi kalau dosa atau kesalahan tentu juga ada konsekuensi negatif yang akan diterima. Kemudian Mazmur 103 ayat 5. Dan yang terakhir adalah Yesaya 3 ayat 4. Nah, jadi remaja dan pemuda memiliki semangat, motivasi, dan identitas sungguh besar. Karena itu gali dan bangunlah identitas diri Anda. Identitas diri mau berdasarkan Alkitab sehingga kamu dapat tumbuh menjadi remaja yang memiliki identitas sebagai murid Kristus dan Kristus tinggal di dalam hatimu atau hati kita semua. Saya simpulkan buat kalian semua. 1. Identitas kita sebagai orang Kristen wajib terlihat dalam setiap tes hidup sehari-hari. Dari cara berbicara, cara berpakaian, gaya hidup dan sebagainya. 2. Sehebat apapun pengaruh teman atau lingkungan kita, identitas kita sebagai Kristen tidak boleh terhapus dalam hidup kalian atau hidupmu, hidup kita. 3. Hubungan sosial sebagai manusia wajib kita bangun, karena itu adalah wujud kebersamaan yang disediakan kepada kita sebagai umat. 4. Membawa hati yang melalui dan rela berkorban merupakan wujud kasih kepada sesama sebagai tanda identitas Kristiani. 5. Menerima dan ikhlas memberi bagi orang lain sebagai wadah pelayanan kita kepada Tuhan melalui orang lain. 5 topik ini menjadi bagian yang terpenting dari materi hari ini. Pelajari dan ulang-ulanglah dan hidupi semua materi dan nilai-nilai positif dari pembelajaran kita sepanjang hari ini. Amin. Lebih berkuasa dari semua perkara di depan mataku, hatiku percaya.